Inna ad-dina indallahil Islam. Sekarang zakat hutang. Zakat hutang, hutang ada dua model, ada hutang, ada piutang. Ada hutang, ada piutang. Ini permasalahan yang diperselisihkan juga oleh para ulama. Pertama kita bahas tentang masalah piutang. Saya punya piutang sama orang lain, ya. Apakah misalnya orang lain pinjam uang dari saya 100 juta. Sudah kena nisab atau tidak? Kena nisab. Nisab 13 juta tadi kita sepakat. Sepakat atau tidak? Sepakat, 13 juta. Orang ini pinjam uang sama saya 100 juta. 2 tahun dia nggak bayar-bayar. Setelah tahun ketiga baru dia bayar. Nah, apakah wajib bayar saya untuk bayar zakat setelah saya terima uang tersebut? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak perlu bayar zakat karena itu uang tidak di tangan dia. Uang tidak di tangan dia. Yang bisa dia keluarkan zakat adalah uang harta yang dia bisa gunakan dengan sebebas dia. Ternyata uang tersebut tidak berada di tangan dia. Ya. Ada yang berpendapat wajib bagi dia untuk bayar zakat, ya. Kalau dia terima maka dia bayar zakat 3 tahun. Karena uang tersebut telah terpendam selama 3 tahun dan ada kewajiban zakat dalam uang tersebut selama 3 tahun. Berarti kalau 100 juta tadi 2,5% kali 3 berapa? Berarti 7,5 juta. 7,5 juta selama 3 tahun. Ada ulama, dan ini pendapat banyak ulama di Saudi Arabia, di antara pendapat Lajnah Daimah, ya. Dibedakan antara orang yang pinjam uang sama kita itu orang yang mudah membayar atau orang yang sulit untuk membayar. Maksudnya apa? Mudah membayar, kapan kita minta dia bisa kasih, cuma kita nanti aja lah, kau masih perlu kan? Tapi seandainya kita maksa minta, dia akan kasih. Dia mampu untuk kasih. Dia mampu untuk bayar utang tersebut. Namun kita tidak menagih, karena mungkin teman atau bagaimana, biarin aja lah, kau masih pakai nanti aja lah. Ya, maka seperti ini kalau kita terima utang tersebut dibayar setelah 3 tahun, maka zakatnya selama 3 tahun. Karena asalnya pada hakikatnya uang tersebut bisa kita ambil setiap saat. Cuma karena kita itu teman kita biarin dia pakai, nggak jadi masalah, maka ini kita bayar 3 tahun. Tetapi kalau ternyata yang berhutang kepada kita, yang minjam uang sama kita adalah miskin, ditagih susah, ya, lari kabur, nggak, kita minta dia kabur, nggak pernah muncul, tahu-tahu nomor telepon dia ganti, repot ya. Maka kapan kita bayar? Kita bayar kalau kita terima pembayaran dia dan cuma bayar setahun zakat. Ini pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah, ya, oleh para ulama di Arab Saudi. Jadi kalau memang sulit untuk dia bayar utang kita, maka kita cuma bayar setahun. Tatkala dia bayar uang tersebut, kita bayar cuma zakat untuk zakat setahun. Adapun masalah hutang, ya, ini juga ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama, ya. Secara umum ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat para salaf, sebagian salaf yang mengatakan kalau seorang punya uang sudah mencapai nisab, ternyata hutangnya banyak, sehingga kalau dikurangi hartanya, dikurangi hutangnya menjadi setengah nisab, maka dia tidak wajib untuk bayar zakat. Contohnya, uang dia di tangan ada 100 juta, tapi hutang dia di luar ada 90 juta. Berarti kalau uang dipotong hutang tinggal berapa juta? 10 juta. Dia kena nisab atau tidak? Tidak. Berarti tidak perlu bayar zakat. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Dan bisa jadi sebaliknya, dia punya uang di tangan 1 miliar, utangnya 1 triliun. Orang ini sebagian ulama berpendapat justru dia terima zakat, tidak perlu bayar zakat. Ini pendapat. Pendapat yang lain sebagian ulama membedakan antara, kata mereka, harta yang nampak dan harta yang tersembunyi. Harta yang nampak contohnya seperti hewan-hewan ternak, sapi, kambing, ya, kemudian onta. Harta yang tersembunyi seperti duit. Kata mereka, adapun kalau dia punya hutang, ternyata hutangnya lebih banyak daripada harta dia, daripada duit dia, namun dia punya harta yang nampak seperti kambing, sapi, dan onta, tetap saja harus diambil zakatnya. Adapun duitnya tidak kena zakat, tetapi harta yang nampak seperti kambing, sapi, dan onta tetap kena zakat. Ini membedakan antara uang dengan harta yang tidak kelihatan dengan harta yang kelihatan.
saya sendiri lebih condong pada pendapat sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hutang ya tidak mencegah orang dari bayar zakat. Jadi misalnya seorang punya uang, rumah, punya mewah, punya mobil, jumlah total kekayaannya misalnya 8 miliar. 8 miliar. Dia punya utang 20 miliar. Dia punya hutang 20 miliar. Orang ini tatkala nisabnya jelas, tatkala sudah tiba haul tahun kemudian, apakah dia wajib bayar zakat atau tidak? Jawabannya wajib. Kenapa? Jelas dia punya uang 8 miliar ini bisa dia pakai macam-macam. Uangnya ada di tangannya, dia pegang sejak tahun lalu 8 miliar ini. Itu uang harus kena zakat. Ustaz, tapi hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Kita bilang kalau dia tidak mau bayar zakat, bayar hutangnya. Kalau dia nggak mau bayar hutang, keluarin zakat. Ustaz, saya pingin zakat saya terkurang. Ya udah bayar hutang cicil. Ya udah saya bayar 6 miliar, jadi tinggal 2 miliar. 2 miliarnya kena zakat. 6 miliarnya buat bayar hutang. Kalau nggak mau kena zakat sama sekali, bayar hutang semuanya. Jadi habis duitmu, nggak kena zakat. Selama uangmu ada di tangan, maka kena zakat. Ini pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ini lebih benar. Bagaimana orang ini kaya raya, pakai mobil mewah, nggak bayar zakat. Orang miskin suruh bayar zakat. Orang kaya, makanya pendapat yang lebih kuat, orang yang punya hutang, ya selama dia pegang uang, maka uangnya tersebut tetap melebihi nisab, maka harus bayar zakat. Kalau dia nggak mau bayar zakat, maka suruh bayar hutangnya. Suruh bayar hutangnya. Taib, masalah berikutnya tadi kewajiban zakat dan hutang bersamaan. Yang tadi sudah kita singgung ya. Seorang punya kewajiban zakat tapi dia punya hutang. Jawabannya yang benar bahwasanya tetap dia kena zakat meskipun hutangnya lebih banyak daripada duit dia. Kalau dia tidak mau bayar zakat, maka lunasi hutangnya agar tidak bayar zakat.